Halo sahabat entrepreneur, gimana kabarnya? Jumpa lagi di channel Kak Arus dengan bahasan kali ini adalah jenis bisnis manufaktur. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng ya, agar sahabat entrepreneur tidak tertinggal dengan bahasan-bahasan selanjutnya. Di video sebelumnya telah disebutkan ada jenis-jenis bisnis, yang mana ada 13 bisnis: manufaktur, perusahaan keuangan, bisnis farmasi, utilitas, bisnis real estate, perusahaan angkutan e-commerce, pertanian, perusahaan industri, perdagangan, bidang jasa, pertambangan, dan usaha pariwisata. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manufaktur. Bisnis manufaktur adalah bisnis yang menghasilkan produk dari bahan baku dan komponen yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membuat barang fisik seperti mobil atau pipa. Dalam proses pengerjaannya, perusahaan ini melakukan banyak kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi sebuah barang jadi yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat langsung digunakan oleh konsumen. Perusahaan manufaktur adalah salah satu industri yang aktivitas bisnisnya memanfaatkan dan memerlukan banyak hal, mulai dari penggunaan mesin, peralatan, dan teknologi yang canggih, serta tenaga kerja tertentu. Hal ini tentu membuat HR di perusahaan manufaktur memiliki peran penting, mulai dari melakukan rekrutmen banyak tenaga kerja, mengerjakan fungsi HR, manajemen proyek yang tepat, hingga melakukan penerapan teknologi demi sistem produksi yang efisien. Adapun pengertian bisnis manufaktur, secara teknis, bisnis industri manufaktur adalah kegiatan pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisika dalam mengubah bentuk, sifat, serta tampilan demi membuat sebuah produk. Proses industri bisnis manufaktur ini adalah mencakup perakitan berbagai bahan hingga menjadi suatu produk. Sedangkan manufaktur berdasarkan ekonom adalah kegiatan transformasi suatu bahan mentah menjadi suatu produk yang memiliki bentuk serta nilai jual. Menurut CIRP atau Intelligent Conference on Production Engineering pada tahun 1983 menjelaskan bahwa manufaktur merupakan tahapan dalam pembuatan produk yang meliputi desain produk, pemilihan barang, perencanaan, manufaktur kualitas, dan lain-lain sebagainya. Adapun jenis produksi manufaktur antara lain: produksi proyek. Jenis produksi ini terkait dengan pembuatan produk yang unik dan tidak terstandarisasi. Biasanya melibatkan proyek-proyek khusus yang dilakukan sesuai permintaan pelanggan, seperti pembangunan jembatan, kapal, dan bangunan. Setiap proyek memiliki spesifikasi dan persyaratan yang unik. Kemudian yang kedua adalah produksi batch. Produksi batch melahirkan pembuatan produk dalam bentuk terbatas yang diproduksi secara serentak. Setiap batch melibatkan beberapa unit produk yang serupa, tetapi mungkin memiliki variasi dalam warna, ukuran, atau fitur tertentu. Misalnya, produksi sejumlah pakaian dengan desain dan ukuran yang sama tetapi berbeda dalam warna. Selanjutnya adalah produksi massal. Jenis produksi ini melibatkan pembuatan produk dalam jumlah besar dan standar. Produk-produk ini diproduksi secara terus-menerus dan seragam dalam skala besar. Contoh produksi massal termasuk mobil, elektronik konsumen, atau peralatan rumah tangga. Tujuannya adalah mencapai efisiensi produksi yang tinggi dan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya adalah produksi aliran. Produksi aliran juga dikenal sebagai produksi berkelanjutan
melibatkan proses produksi yang kontinu dan tidak terputus. Produk-produk diproduksi dalam jumlah besar tanpa adanya pembatasan batch atau waktu tunggu. Contoh produksi aluran termasuk produksi baja, kertas, atau produk-produk petrokimia. Tujuannya adalah meminimalkan waktu siklus produksi dan mencapai produktivitas yang tinggi. Setiap jenis produksi ini memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri dan pilihan tergantung pada jenis produk yang diproduksi, permintaan pasar, dan strategi bisnis perusahaan. Contoh bisnis manufaktur. Industri manufaktur memiliki beberapa jenis dan Anda sebagai HR harus mengetahui beberapa contoh perusahaan manufaktur di bawah ini, sehingga bisa dengan mudah membuat strategi dalam mengelola perusahaan sekaligus tenaga kerja yang ada di dalamnya. Beberapa contoh perusahaan manufaktur yang bisa ditemui antara lain adalah: 1. Usaha bisnis manufaktur dalam bidang otomotif. Industri manufaktur pertama yang bisa sahabat entrepreneur temui adalah perusahaan otomotif. Proses produksi juga bisnis perusahaan manufaktur pada bidang otomotif ini biasanya bergerak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi tinggi. Ada banyak barang dan hasil produksi industri otomotif ini, mulai dari motor, mobil, dan lain-lain. Contoh industri manufaktur di Indonesia dalam bidang otomotif dan terkenal hingga dunia adalah: 1. Astra Group, 2. Suzuki Indomobil Motor, 3. Toyota Motor Manufaktur Indonesia, 4. Honda Prospect Motor, 5. Nissan Motor Indonesia, dan masih banyak lagi. Contoh alur proses bisnis manufaktur bidang otomotif. 1. Perencanaan produk. Tahap awal adalah perencanaan produk otomotif yang melibatkan penentuan jenis mobil atau komponen yang akan diproduksi, analisis pasar, dan penentuan spesifikasi teknis. 2. Desain dan pengembangan. Setelah perencanaan, dilakukan desain dan pengembangan produk otomotif. Ini meliputi pembuatan desain konseptual, desain teknik, dan pemodelan komponen menggunakan perangkat lunak desain. 3. Pembelian dan pengadaan bahan baku. Bahan baku seperti logam, plastik, kain, karet, dan komponen lainnya dibeli dari pemasok eksternal. Proses pengadaan ini melibatkan pemilihan pemasok yang handal, negosiasi kontrak, dan pemantauan kualitas bahan baku yang diterima. 4. Proses produksi. Proses produksi dimulai dengan pemotongan, pembentukan, dan perakitan komponen. Proses ini melibatkan penggunaan mesin dan peralatan khusus untuk memproduksi komponen otomotif dengan presisi tinggi. Aspek penting dalam proses ini adalah pengendalian kualitas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan spesifikasi yang ditetapkan. 5. Pengujian dan verifikasi. Setelah proses produksi komponen otomotif diuji dan diverifikasi untuk memastikan kualitas dan kinerja yang baik. Pengujian meliputi uji kekuatan, uji fungsionalitas, uji kebocoran, dan uji keselamatan. 6. Perakitan dan finishing. Komponen yang telah lulus pengujian dirakit menjadi kendaraan atau sistem otomotif yang lebih besar. Proses perakitan melibatkan pemasangan mesin, sistem kelistrikan, sistem suspensi interior, dan finishing eksterior. 7. Pengujian akhir dan inspeksi kualitas. Setelah perakitan selesai, kendaraan atau sistem otomotif menjalani pengujian akhir yang melibatkan pengujian jalan, pengujian sistem, dan inspeksi kualitas akhir. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk memiliki semua persyaratan kualitas dan keselamatan sebelum diserahkan kepada pelanggan. 8. Distribusi dan pemasaran. Produk otomotif yang telah selesai diproduksi didistribusikan ke dealer atau melalui jaringan pemasaran. Promosi dan pemasaran dilakukan untuk menarik pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek. 9. Layanan purna jual. Setelah kendaraan atau sistem otomotif terjual, layanan purna jual seperti perawatan rutin, perbaikan, dan suku cadang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 10. Evaluasi dan peningkatan.
Proses bisnis manufaktur dalam bidang otomotif terus dievaluasi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan dan pemantauan kinerja operasional. 11. Riset dan pengembangan. Perusahaan manufaktur otomotif terus melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi baru, komponen inovatif, dan desain yang lebih efisien. Hal ini melibatkan kolaborasi dengan pemasok, universitas, dan lembaga riset guna mengidentifikasi tren pasar dan memperbaiki produk yang ada. 12. Pengendalian kualitas. Sistem pengendalian kualitas yang ketat diterapkan dalam setiap tahap produksi untuk memastikan bahwa kendaraan atau komponen otomotif memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengujian, inspeksi, dan audit dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi cacat produk. 13. Manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok yang efektif sangat penting dalam bisnis manufaktur otomotif. Perusahaan bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat waktu, pengelolaan inventaris yang efisien, dan pengurangan resiko pasokan. Keberlanjutan lingkungan. Dalam industri otomotif yang semakin memperhatikan isu lingkungan, perusahaan manufaktur berupaya mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang baik. Program berkelanjutan dan sertifikasi lingkungan juga diimplementasikan. 15. Layanan purna jual dan umpan balik pelanggan. Perusahaan manufaktur otomotif memberikan layanan purna jual yang berkualitas seperti perbaikan, pemeliharaan, dan peningkatan kendaraan. Umpan balik pelanggan digunakan untuk terus memperbaiki produk dan layanan yang disediakan. 16. Kepatuhan regulasi. Perusahaan manufaktur otomotif harus mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga pengawas. Pengendalian mutu dan audit dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. 17. Kolaborasi dengan mitra industri. Perusahaan otomotif bekerja sama dengan mitra industri seperti pemasok, dealer, dan lembaga keuangan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini melibatkan pertukaran informasi, pengembangan produk bersama, dan peningkatan efisiensi operasional. Dengan menjalankan proses produksi yang terkoordinasi, pengendalian produk yang ketat, dan fokus pada inovasi dan kepuasan pelanggan, perusahaan manufaktur otomotif dapat mencapai beberapa hasil positif. Di antaranya adalah 1. Keunggulan kompetitif. Dengan melakukan evaluasi, peningkatan, dan inovasi yang berkelanjutan, perusahaan manufaktur otomotif dapat mengembangkan keunggulan kompetitif di pasar. Ini dapat mencakup peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, inovasi teknologi, dan keunggulan layanan. Pertumbuhan pasar. Dengan memperbaiki produk dan memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan manufaktur otomotif dapat memperluas pangsa pasar dan menarik lebih banyak konsumen. Pertumbuhan pasar ini dapat dicapai melalui ekspansi ke pasar baru, diversifikasi produk, atau peningkatan penjualan di pasar yang ada. Reputasi yang baik. Dengan memberikan produk berkualitas tinggi dan layanan yang memuaskan, perusahaan manufaktur otomotif dapat membangun reputasi yang baik di industri. Reputasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat merek, dan membuka peluang kerjasama dengan mitra bisnis. 4. Efisiensi operasional. Dengan mengimplementasikan sistem pengendalian kualitas yang baik dan manajemen rantai pasok yang efisien, perusahaan manufaktur otomotif dapat meningkatkan efisien operasional. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi, mempercepat waktu penyelesaian produk, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kelima adalah keberlanjutan dan keselamatan. Dengan memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan mematuhi regulasi keselamatan, perusahaan manufaktur otomotif dapat berkontribusi pada lingkungan yang lebih baik dan menghadirkan produk aman bagi pengguna. R&D dan inovasi. Dengan fokus pada penelitian dan pengembangan atau R&D,
Perusahaan manufaktur otomotif dapat menciptakan inovasi baru dalam desain, teknologi, dan performa kendaraan. Hal ini akan membedakan mereka dari pesaing dan meningkatkan daya saing di pasar. 7. Keuntungan yang berkelanjutan. Dengan menjalankan proses produksi yang efisien, meningkatkan kualitas produk, dan memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan manufaktur otomotif dapat mencapai keuntungan yang berkelanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Secara keseluruhan, menjalankan proses produksi yang efektif, mengendalikan produk secara ketat, dan berfokus pada inovasi dan kepuasan pelanggan adalah kunci kesuksesan perusahaan manufaktur otomotif. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk tetap bersaing di pasar yang dinamis dan memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua adalah bisnis manufaktur dalam bidang elektronik. Dalam kegiatan bisnisnya, perusahaan ini sama dengan industri otomotif, di mana keduanya membutuhkan teknologi yang tinggi untuk membuat suatu barang. Hasil produksi dan industri ini juga bermacam-macam dan sering ditemukan di kebutuhan rumah tangga seperti televisi, komputer, handphone, kulkas, AC, dispenser, dan masih banyak lagi. Biasanya proses produksi juga bisnis perusahaan manufaktur ini menggunakan teknologi dan menyerap banyak tenaga kerja. Perusahaan industri manufaktur di Indonesia dalam bidang elektronik yang cukup terkenal adalah seperti Maspion Elektronik, Polytron, Toshiba, Advan, dan banyak lagi. Yang ketiga adalah bisnis manufaktur bidang tekstil dan garmen. Industri manufaktur yang satu ini adalah salah satu industri yang sudah tidak asing lagi bagi sahabat entrepreneur. Aktivitas bisnis ini adalah mengolah kapas menjadi benang, lalu benang menjadi suatu kain, dan kain diolah kembali menjadi pakaian seperti baju, celana, dan sebagainya. Proses produksi juga bisnis perusahaan manufaktur di bidang tekstil dan garmen ini membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga ini bisa menjadi salah satu mata pencarian kebanyakan masyarakat di Indonesia. Sahabat entrepreneur bisa menemukan aktivitas bisnis ini pada beberapa perusahaan seperti PT Sri Rezeki Isman, PT Argo Pantes Tbk, PT Asia Pacific Fibers Tbk, PT Indorama Synthetics Tbk, dan sebagainya. Selanjutnya adalah industri bisnis manufaktur dalam bidang kerajinan. Bisnis manufaktur adalah salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Salah satu industri yang menyumbang adalah di bidang kerajinan. Kerajinan merupakan salah satu industri yang banyak digunakan perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu, hasil kerajinan yang dibuat oleh perusahaan ini dikirim hingga ke luar negeri. Pada 2017, industri ini memasuki pasar dunia dengan nilai ekspor melebihi 1,1 miliar US dollar. Seperti industri tekstil dan garmen, proses produksi juga bisnis perusahaan manufaktur bidang kerajinan ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Yang kelima adalah industri manufaktur dalam bidang makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman ini melakukan kegiatan bisnisnya dengan cara mengolah bahan mentah menjadi makanan dan minuman yang siap dikonsumsi. Hasil produksi dari perusahaan ini sering ditemukan di supermarket ataupun warung-warung kecil seperti makanan ringan, makanan kemasan, minuman kemasan, dan lain sebagainya. Proses produksi juga bisnis perusahaan manufaktur ini juga memerlukan banyak tenaga kerja atau padat karya. Makanan, minuman, dan bahan konsumsi ini berasal dari beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia seperti Grup Mayora, Orang Tua, Garuda Food, Campina Ice Cream, dan sebagainya. Demikian tadi sahabat entrepreneur sekelumit tentang jenis bisnis manufaktur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you.